Bella, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik semua. Syukur Malam Pak. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita bisa hadir di ruang kuliah Zoom pada kesempatan malam hari ini. Bella, kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai teknik tegangan tinggi ini. Kita, jadi kalau kemarin kita sudah eh, pembangkitan tegangan tinggi. Jadi masih berbicara mengenai pembangkitan tegangan tinggi ini bahwa kegunaan dari tegangan tinggi yang tidak terlepas dari penerapannya pada sistem transmisi, kemudian juga perlindungan terhadap peralatan-peralatan tegangan tinggi daripada eh, tegangan lebih yang disebabkan oleh tegangan tinggi impuls, misalnya oleh petir, kemudian juga atau switching. Nah, oleh sebab itu diperlukan untuk melakukan pembangkitan tegangan tinggi untuk eh, membuat simulasi, kemudian juga untuk pengujian terhadap peralatan-peralatan yang akan dipergunakan. Kemudian kita juga sudah berbicara mengenai rating daripada tegangan tinggi itu sendiri. Jadi bermacam-macam level dari tegangan tinggi sesuai dengan keperluan daripada penggunaannya. Ada yang digunakan untuk transmisi, maka diperlukan tegangan yang setinggi mungkin untuk menghindari rugi-rugi yang disebabkan oleh disipasi panas pada penghantar. Karena kebutuhan untuk menyalurkan tenaga listrik juga semakin besar, maka tentunya arus yang dialirkan juga akan semakin besar. Kemudian juga eh, adanya tegangan yang dibangkitkan oleh generator itu tegangannya cukup rendah, sehingga diperlukan suatu peralatan untuk menaikkan atau membangkitkan tegangan yang lebih tinggi lagi. Tegangan tinggi kemarin kita juga sudah bicarakannya, ada tegangan tinggi DC, kemudian juga ada tegangan tinggi AC, kemudian tegangan tinggi AC dengan frekuensi daya, artinya frekuensinya 50 Hz, kemudian juga ada tegangan tinggi yang bekerja atau frekuensinya itu lebih tinggi daripada frekuensi daya, lebih besar dari 50 Hz, misalnya 100, 200, 300, dan seterusnya. Kemudian juga ada juga high transient atau transient tinggi. Yang tinggi ini maksudnya adalah gelombangnya itu memiliki frekuensi transient yang tinggi. Transient itu artinya peralihan, peralihan ketika eh, ada tegangan tinggi, kemudian dia bercampur dengan tegangan frekuensi 50 Hz, maka akan terjadi namanya transient atau peralihan. Kemudian tegangan impuls yang durasinya sangat singkat, seperti petir ataupun over voltage. Over voltage yang diakibatkan oleh petir juga diakibatkan oleh switching, proses switching. Dari sini pengujian daripada source diverter atau perubah apa pembuat tegangan yang mirip dengan tegangan petir atau tegangan tinggi. Kemudian juga pengujian short circuit daripada gardu induk pastinya akan menghasilkan tegangan yang tinggi karena arus yang tinggi karena switch di short circuit kan ya. Kemudian juga pengujian arus yang tinggi atau arus yang besar dengan
sampai ratusan ampere, ratusan kali. Kemudian eh, fasilitas pengujian yang membutuhkan tegangan tinggi dan generator generator dengan arus tinggi. Kemudian pembangkitan tegangan tinggi DC umumnya dipergunakan dipergunakan dalam penelitian. Jadi tegangan tinggi DC ini dipergunakan untuk menguji peralatan seperti isolasi, kemudian juga partial discharge. Jadi dibutuhkan tegangan tinggi. Kenapa harus DC? Karena dia puncaknya eh, selalu maksimum atau selalu pada posisi di atas sumbu X. Tidak seperti halnya kalau tegangan tinggi AC itu ada mengalami dia maksimum dan minimum atau bahkan nol. Kemudian juga tegangan tinggi DC dibutuhkan dalam pengujian isolasi pada kabel dan kapasitor. Kemudian generator impuls, charging impuls generator charging atau charging generator impuls yang dibutuhkan pada tegangan tinggi DC sekitar 100 sampai 200 kilovolt. Ada different methods to generate high DC voltage. Ada beberapa metode untuk membangkitkan tegangan tinggi DC. Ada namanya half and full wave rectifier circuit. Ada namanya voltage doubler circuit, kemudian voltage multiplier circuit. Ada juga generator Van de Graaff. Yang pertama itu half and full wave rectifier circuit. Metode ini digunakan untuk menghasilkan eh, tegangan DC sampai dengan 20 kV. Jadi 20 kV DC dihasilkan dengan menggunakan half and full wave rectifier circuit atau penyearah setengah dan gelombang penuh. Untuk tegangan tinggi DC yang diinginkan bisa juga dengan memasang seri eh, rectifier tadi. Seperti kita ketahui kan, kalau tegangan DC itu kalau diserikan maka dia akan dijumlahkan tegangannya. Kalau dipasang seri. Sementara kalau dipasang paralel, maka yang dijumlahkan itu adalah arusnya. Kemudian untuk eh, first half cycle, artinya setengah gelombang pertama yang diberikan, setengah gelombang pertama AC input dengan menggunakan kapasitor, dia akan mengisi kapasitor pada saat dia naik, tegangan positifnya dia akan mengisi kapasitor pada tegangan maksimum. Nah, kita ketahui bahwa kapasitor itu kan menyimpan muatan. Jadi kalau menyimpan muatan dia akan tegangan maksimumnya itu akan di hold-nya. Artinya kan ketika muatannya pada saat posisi maksimum, maka tegangan kapasitor juga akan berada pada posisi maksimumnya. Jadi tertahan di hold. Kalau kita sering kan alat ukur, kita tekan hold, maka dia akan mengambil nilai tertingginya. Itu juga dengan ini, dia ketika di hold, digunakan kapasitor, maka tegangan maksimum yang akan tersimpan di kapasitor. Kemudian untuk setengah gelombang berikutnya,
itu akan di apa dilepaskan ke beban. Jadi ketika tegangannya minimum berada di bawah sumbu X, maka yang tadi yang ada di kapasitor tadi akan dilepaskan di bebannya. Dan untuk menaikkan tegangannya itu dengan memilih konstanta CR1 10 kali daripada tegangan AC. Ini contoh rangkaiannya kemarin sudah kita bahas sedikit. Ini yang hal wave rectifier, penyearah setengah gelombang. Kemudian ini adalah menggunakan rectifier gelombang penuh. Gambarnya seperti yang ada di samping ini, gambar daripada eh, generator pembangkit tegangan tinggi DC. Kemudian kita mau melihat bahwa eh, ada ripple atau riak tegangan ketika kita menggunakan penyearah setengah gelombang maupun gelombang penuh. Namun akan lebih besar itu riak gelombangnya ketika kita menggunakan setengah gelombang. Karena setiap eh, 180 derajat dia akan padam, kemudian 180 derajat lagi dia akan muncul. Jadi ada ripple, artinya ripple itu enggak rata. Kemudian di beban pun akan muncul kejutan-kejutan karena ada pulsa-pulsa ripple daripada tegangannya. Ketika sebuah penyearah gelombang penuh ataupun setengah gelombang dengan menggunakan kapasitor yang apa ya namanya halus atau smooth, maka tegangan output dari keluarannya itu akan maksimum. Nah, karena dia ketika sudah mencapai puncak gelombangnya, dia tidak akan turun lagi ke nol. Maka dia akan maksimum. Namun ketika bebannya ditiadakan, jadi pada output daripada rectifier ini ditiadakan, maka kapasitor akan mendapatkan muatan dari tegangan supply, kemudian akan melepaskan muatannya kepada beban, resistansi beban. Gelombang ini seperti ditunjukkan tadi dalam gambar ini yang menggunakan eh, penyearah. Jadi di dalam tiang-tiang ini adalah penyearah atau kapasitor dioda yang digunakan untuk mensearahkan. Ripple tegangan atau delta V itu akan besar ketika digunakan eh, penyearah gelombang setengah gelombang. Sedangkan untuk penyearah gelombang penuh itu akan lebih kecil lagi ripple-nya. Nah, kalau kita lihat di sini dia naik, kemudian ketika turun dia nggak langsung turun, tapi dia akan berangsur-angsur dan
sebelum dia turun betul dia akan sudah memperoleh input tegangan kembali dari eh, setengah siklus berikutnya. Nah, jadi dalam pembangkitan tegangan tinggi DC ini, ripple daripada tegangan atau bentuk gelombang ini tergantung kepada frekuensi sumber yang disearahkan. Tergantung dari sumber yang disearahkan, kemudian frekuensi sumber atau yang B, eh, time constant daripada kapasitor kemudian resistan dan induktor. Kan ada time constant 1/L per RC atau C/RL, time konstannya. Semakin besar itu maka semakin lama dia menyimpan muatannya. Kemudian yang ketiga adalah reaktansi daripada transformer yang digunakan transformer Papo sumbernya. Nah, jadi karena ada nilai X, L atau induktansi dari trafo itu maka akan ada pengaruh terhadap reaktansi sumber tegangan tinggi tersebut. Untuk penyiaran setengah gelombang, ripple ataupun riak daripada frekuensinya itu sama dengan eh, ripple dari atau sama dengan frekuensi dari sumbernya. Sedangkan untuk penyiaran gelombang penuh itu akan dua kali daripada nilai eh, penyiaran setengah gelombang. Kemudian ketika metode menggunakan metode setengah gelombang ataupun gelombang penuh tadi, ketika dia tegangan negatif, siklus setengah gelombang negatif, maka kapasitor C1 akan terisi melalui penyearah sampai kepada tegangan maksimumnya. Kemudian pada eh, siklus berikutnya C1 eh, akan naik pada nilai 2 kali P maksimum. Jadi nilai yang menjadi penaik daripada atau eh, melipat gandakan tegangan daripada searah itu adalah dengan nilai 2 kali V maksimum ini. Kemudian cascade voltage doubler atau pe- pelipat ganda atau pengganda pengganda tegangan untuk menaikkan tegangan lebih lebih tinggi lagi. Ini rangkaiannya, jadi dari ada AC inputnya, kemudian sini ada kapasitornya yang menyimpan muatan output ini, kemudian dia disearahkan
sehingga dia tidak akan masuk atau short circuit kepada eh, negatifnya atau tegangan rendahnya, referensinya. Kemudian dia dimasukkan ke dioda lagi, kemudian masuk lagi ke tegangan C2. Inilah yang menyebabkan tegangan outputnya itu adalah dua kali tegangan inputnya dan nilainya adalah searah atau DC. Jadi pada eh, rangkaian pelipat ganda, pengganda tegangan ditunjukkan bahwa kapasitor C1 diisi melalui rectifier R1. Nah, ini tadi C1 itu diisi sampai pada nilai maksimumnya atau Vmax-nya dengan polaritas eh, sama seperti polaritas sumbernya, ya. Positif di atas, negatif di bawah. Jadi pada saat tegangan dari trafo naik pada nilai positifnya atau Vmax, kemudian pada setengah siklus berikutnya, yaitu ketika dia turun, tegangan pada terminal yang lain di C1 akan naik menjadi dua kali Vmax-nya. Karena pengaruh ada pelepasan muatan pada kapasitor-kapasitor ini, ya. Ada C1 dan C2. Kemudian pada saat itu kapasitor C2 diisi dengan muatan atau mengisi muatan melalui R2. Ini R2-nya, sehingga nilainya menjadi dua kali Vmax. Tergantung juga dari frekuensi eh, in- inputnya. Semakin tinggi dia akan semakin bagus karena dia apa tidak turun tegangannya, tapi akan muncul lagi pulsa tegangan berikutnya dengan frekuensi yang tinggi. Jadi ripple tegangannya bisa mencapai 2% sampai dengan 10%. Jadi dia bisa sampai 2% dengan nilai RL per R lebih kecil dari 10 atau nilai X per R lebih kecil dari 0,25. Kemudian penyearah rating dari penyearah ini adalah dua kali Vmax, sedangkan nilai C1 dan C2 harus memiliki nilai yang sama, rating yang sama. Dan di sini katakan kalau semakin tinggi arusnya maka ripple juga akan semakin tinggi. Karena kan kalau semakin tinggi berarti dia tinggi gelombang atau amplitude gelombang itu semakin besar dan dia akan eh, turun sedikit saja pasti nilainya itu sudah besar gitu. Berbeda dengan tegangan yang arus yang rendah, ketika dia turun itu nilainya paling berapa gitu kan. Tapi semakin besar tegangan, turun sedikit, semakin besar arus, turun sedikit saja arusnya akan semakin ini apa besar ripple-nya. Kemudian untuk meningkatkan tegangan tinggi atau membangkitkan tegangan tinggi DC yang lebih tinggi lagi itu dengan menggunakan cascade voltage doubler. Jadi artinya seperti yang kita sudah pernah singgung minggu lalu, cascade itu akan melipat gandakan nilai tegangan dari tegangan inputnya kepada tegangan yang berlipat-lipat pada tegangan outputnya. Begitu juga dengan ketika
voltage doubler tadi, yang mana ketika 100 volt dia akan menjadi 200 volt. Voltage doubler tadi kemudian dikasketkan atau bentuk bertingkatkan. Maka 2 kali dia akan mengalami peningkatan hmm, tegangan. Jadi sudah menggunakan voltage doubler, kemudian juga dibuat dengan kasket. Penyara R1 dan R2 dengan transformator T1 dan ke ini. Nah, ini dia voltage multiplier. Nah, ini penjelasan dari ini tadi ya, dari gambar tadi. Jadi penyara R1 dan R2. Kalau kita lihat di sini ada R1, R2, 2 buah dioda penyara. Kemudian transformernya T1, kapasitornya C1 dan C2 menghasilkan tegangan output 2 volt, 2 kali V inputnya. Kemudian rangkaian ini diduplikasi dan dihubungkan secara seri atau kasket untuk mendapatkan tegangan 4 kali lipatnya, yaitu sebesar 4V atau 4 kali tegangan inputnya. Karena dia pasang seri. Kalau dipasang seri itu dia akan menaikkan tegangan sampai dijumlahkan. Ingat ya, kalau dipasang seri berarti tegangan yang outputnya adalah dijumlahkan. Kemudian T adalah trapo yang digunakan ada namanya isolating transformer atau trapo isolasi untuk memberikan isolasi atau pemisah untuk 2 kali Vmax. Karena transformator yang T2 adalah menggunakan atau dikenakan tegangan di atas 2 kali Vmax. Kemudian distribusi tegangan sepanjang penyearah R1, R2, R3, dan R4 akan seragam, artinya smooth ya, lebih mulus dengan mengatur kapasitor C1, C2, C3 yang bernilai sama. Jadi kalau kita perhatikan di gambar kita tadi, semua nilai kapasitor ini harus dibuat sama. Karena kalau dibuat sama dia akan memiliki tegangan puncak yang disimpannya itu akan sama. Kalau berbeda-beda tentunya tidak akan maksimal. Kemudian dengan menggunakan pengaturan ini, maka akan diperoleh tegangan 6 volt, 8 volt, dan seterusnya. Atau 6 kali, 8 kali, dan seterusnya. Dengan mengulang tingkatnya tadi, atau tingkat-tingkat dari cascade transformer tadi. Jadi bisa 4 kali daripada tegangan, kemudian kalau dibuat dia cascade lagi, yang 4 kali tadi, ya berarti 4 kali 4 jadi 16 kali dari tegangan inputnya. Seperti itu jadi prinsip penaik tegangan tinggi DC itu. Seperti ini dia. Kemudian ada juga untuk menaikkan tegangan itu namanya voltage multiplier circuit. Dia menggunakan sejumlah N dioda dan kapasitor. Jadi berapa tingkatnya, dia menggunakan itu juga banyak diodanya. Kalau dia 10 tingkat berarti diodanya harus 10, kapasitornya juga harus 10. Nah kalau kita lihat di sini kan,
ada dua, setiap tingkat itu ada dua kapasitor, dan ada juga dua diodanya. Jadi ini kalau ini tiga tingkat, katakanlah berarti satu, dua, tiga. Pelipat tegangan ini dinamakan generator Cockcroft-Walton. Lebih pahamnya lagi, Anda bisa lihat di eh, sumber di internet. Anda cari di Google generator Cockcroft ini, bagaimana prinsip dia bisa melipatkan tegangan. Jadi dengan adanya kapasitor-kapasitor tadi, kemudian juga ada dioda tadi, itu akan menaikkan tegangan. Ada juga dia menggunakan eh, celah udara atau sparking gap. Sparking gap itu digunakan untuk menaikkan tegangan juga sama seperti kapasitor itu. Jadi dengan menggunakan tingkatan yang lebih banyak, dia akan tentunya tegangan yang dihasilkannya pun akan lebih lebih besar lagi. Kemudian, tapi kalau kita semakin memperbesar nilai tegangan outputnya, maka tentunya harus diimbangi dengan nilai dioda dan kapasitornya juga harus mampu untuk memikul tegangan yang semakin tinggi. Jadi jangan sampai kita salah menghitung eh, tingkat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu nilai kapasitor dan diodanya itu akan berbeda karena masing-masing memikul tegangan yang berbeda atau dikenakan tegangan yang berbeda. Semakin dia ke ujung daripada generator itu, maka dia tentunya akan semakin memikul tegangan yang lebih besar. Kemudian katanya di sini eh, jumlah tingkatan daripada generator tadi dibatasi oleh arus yang ingin kita salurkan kepada beban. Jadi kalau kita membutuhkan arus yang tinggi, maka tentunya akan semakin banyak stek atau tingkatan daripada generator ini. Jadi nilainya itu juga bisa dihitung ya. Bisa dihitung berapa kapasitor yang digunakan, kemudian dioda juga yang digunakan pada eh, generator ini. Kemudian sumber tegangan AC atau VT itu dihasilkan dari trafo tegangan tinggi dengan setiap tingkatan daripada generator tadi itu sampai tegangan 300 kV. Jadi tegangan sumber yang eh, masuk ke trafo juga merupakan tegangan yang sudah tinggi, kemudian nanti dilipatkan lagi, digandakan lagi dengan menggunakan eh, generator stack ini atau bertingkat ini atau Cockcroft-Walton ini. Jadi seperti itu dia prinsipnya ya, generator-generator untuk menaikkan tegangan DC ini. Jadi di sini menggunakan hanya satu trafo, kemudian menggunakan kapasitor dan dioda sebagai penaik daripada tegangannya. Jadi kalau kita selama ini mengetahui bahwa
untuk menaikkan tegangan itu menggunakan trafo, namun pada generator Cockcrow Falcon ini menggunakan kapasitor. Ini gambar, ini 1, 2, 3 tingkat, yang kanan juga 3 tingkat. Jadi kalau yang kiri ini dikatakan charging of smoothing column, kemudian yang B ini charging of oscillating column. Jadi kalau yang kiri ini lebih halus tegangan yang dihasilkannya, kalau kanan dia berosilasi. Berosilasi itu mengayun, naik turun. Dari gambarnya ini sama ya, sama antara yang cuma aja berbeda tanda panah dari muatan ki ini. Yang 2 ki ini arahnya ke bawah. Artinya dari sini muatannya mengalir ke kapasitor ini, sementara dari yang ini kapasitor itu mengeluarkan muatannya ke N. Jadi bukan menerima muatan dari N. Ini sudah masuk ke kondisi beban daripada generator. Tentunya beban dalam hal ini adalah peralatan yang ingin diuji atau dites pada pengujian tegangan tingginya. Jadi berapa bebannya itu tergantung peralatannya akan diuji dari tegangan tinggi DC yang akan digunakan. Misalnya isolasi kabel, kemudian juga minyak trafo biasanya digunakan peralatan penguji DC dengan menggunakan generator ini. Jadi seperti itu. Oke lah adik-adik, ini saya kira sudah bisa paham mengenai pembangkit tegangan tinggi ini. Ada nanti elektrostatik generator, ada Van de Graaff, dan sebagainya. Nanti bahan ini akan saya eh, posting aja di grup kita ini. Ya, kira saya kira sampai di sini saja perjumpaan kita. Kalau ada yang kurang paham, boleh ditanyakan sekalian diskusi mengenai pembangkitan tegangan tinggi di DC ini. Oke, demikian adik-adik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Cukup sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pada minggu yang akan datang. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, demikian. Saya screenshot dulu ya. Oke, sudah. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.